disampaikan oleh Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah kita bersama mitra kita uji, ada yang namanya uji mikro, uji kimia. Itu yang terpenting karena itu yang dapat menimbulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Branggo Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas seputar jurusan atau program studi yang ada di Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini kita akan membahas program studi Teknologi Pengolahan Hasil Ternak. Nah, di samping saya sudah kedatangan narasumber Ibu Anis selaku Kaprodi dari program studi TPHT. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Feni. Baik, dah. Nah, di samping Bu Anis sudah ada Kak Iqbal selaku alumni dari program studi TPHT. Selamat siang Kak. Selamat siang Kak Feni. Oke, mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon mahasiswa, mahasiswi Sarjana Terapan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak Politeknik Negeri Banyuwangi. Perkenalkan, saya Anis Usfah Prastujati selaku Ketua Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Ternak. Dan di samping saya ada Perkenalkan, saya alumni dari Sarjana Terapan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak Politeknik Negeri Banyuwangi. Halo semua calon mahasiswa dari khususnya dari Teknologi Pengolahan Hasil Ternak Sarjana Terapan Politeknik Negeri Banyuwangi. Saya Muhammad Iqbal, lulusan alumni 2021 Sarjana Terapan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak Politeknik Negeri Banyuwangi. Oke, itu tadi perkenalan singkat Ibu Anis dan Kak Iqbal. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, mungkin teman-teman belum pada tahu apa sih Bu program studi TPHT itu? Oke, baik. Saya jelaskan sedikit ya Mbak Feni terkait dengan program studi TPHT. Sebenarnya program studi TPHT ini adalah program studi sarjana terapan ya jenjangnya. Jadi lulus nanti akan menjadi sarjana, yang mana di TPHT, di Teknologi Pengolahan Hasil Ternak, kita itu banyak belajar terkait dengan pengolahan hasil-hasil peternakan. Jadi seperti daging, susu, telur, kemudian hasil ikutannya ya, kulit, limbah, itu semuanya kita olah dan juga nanti kita juga menganalisa seperti apa sih produk-produk tersebut, adakah nilai gizinya ya, kemudian bermanfaat tidak untuk tubuh manusia. Jadi sebenarnya sangat penting nih kita itu untuk belajar di TPHT supaya apa? Ketahanan pangan kita terus terjaga. Oke, baik. Itu tadi penjelasan mengenai program studi TPHT. Nah, untuk Kak Iqbal nih Kak, selaku alumni, pengalaman apa sih yang udah didapat selama menjalani masa perkuliahan di program studi TPHT ini? Yang kita pelajari dari Prodi TPHT itu, yang pertama itu mulai dari bahan baku, terus pengolahan, terus itu pengujian kadar nilai gizi, sampai ke handle sebelum masuk atau dipasarkan ke konsumen. Oke, jadi kita bisa mengetahui nilai gizi yang ada di makanan itu. Betul. Baik. Mungkin selama masa perkuliahan nih Bu, teman-teman itu difasilitasi apa saja? Oke. Iya, alhamdulillah fasilitas kita, terutama fasilitas utamanya adalah laboratorium ya Mbak. Di kita itu di TPHT laboratoriumnya sudah cukup lengkap saat ini. Kita mau mengujikan atau menganalisa kimia ya, misalkan protein, kadar air dari produk-produk hasil ternak tadi itu kita sudah mampu. Kemudian anak-anak juga difasilitasi untuk menguji mikrobiologinya, jadi aman tidak ya pangan ini ketika dikonsumsi, itu kita juga sudah fasilitasi. Selain itu juga kita ada laboratorium pengolahan ya, jadi tidak ada hanya pengujian tapi pengolahan untuk produk-produk pangan itu juga kami fasilitasi, seperti pembuatan susu bubuk, kemudian sosis, kemudian ada lagi salami mungkin ya, sosis fermentasi dan lain sebagainya. Baik. Mungkin dari Kak Iqbal, Kak, selama masa perkuliahan nih, materi yang paling Kak Iqbal suka itu apa Kak? Materi yang saya sukai dan saya ingat sampai saat ini ya, yang pertama teknologi pengolahan telur sama mikrobiologi sih, karena itu yang membuat saya berkesan
kok telur seperti yang bulat seperti itu masih dilakukan pengujian itu ya untuk mencapai standar yang sesuai. Kan kayak seperti apa sih telur yang hygiene atau telur yang steril itu seperti apa, kayak di mikro. Kalau di mikro kan itu untuk keamanan pangan sebelum sampai ke konsumen. Nah, yang terpenting yaitu dalam sebelum sampai ke konsumen, apakah pangan itu sudah benar-benar aman atau belum, sudah layak atau belum gitu ya. Oke. Mungkin kerjasama apa yang sudah dilakukan program studi TPHT dengan industri yang ada di luaran sana tuh? Iya, alhamdulillah kita udah ada beberapa ya kerjasama dengan industri, antara lain dengan CV Sweet Sunday ya, itu adalah industri perusahaan pengolah es krim. Kemudian kita juga bekerja sama dengan CV Mahakarya Farm. Jadi memang anak-anak juga datang ke produksi ayam petelur begitu. Kemudian kita juga sedang menjalani penjajakan dengan Caran Pokpan Indonesia, atau kan yang menghasilkan nugget yang Fiesta, Entit itu ya. Nah, itu anak-anak alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan sedang penjajakan bekerja sama dengan mereka. Oke. Kak Iqbal, bisa diceritakan nih pengalaman setelah lulus dari program studi TPHT ini? Pengalaman setelah lulus dari program studi TPHT ini, yang pertama saya dapat ilmu banyak dari materi yang disampaikan di kelas, terutama tentang keamanan pangan. Itu yang terpenting. Dan yang paling banyak juga di pengolahan hasil ternak itu juga sangat banyak, dan dibawa ke dunia kerja itu mungkin sangat dibutuhkan. Yang terpenting sih di TPHT itu kayak keamanan pangannya. Karena kita di industri pangan itu yang dicari kan juga selain pengolahannya itu juga keamanan pangannya. Baik, Bu, mungkin prestasi apa yang sudah diraih program studi TPHT ini? Ya, alhamdulillah ya, kami juga berkesempatan mengikuti kegiatan kompetisi di teknologi agriculture ya, AITEK. Itu kita ada juara 2 di packaging, kategori packaging, dan juga ada kategori pengambilan sampel darah ya. Kemudian kita juga berkesempatan dapat juara 2 kalau nggak salah kemarin ya di Jagoan Tani yang diadakan oleh Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah kita bersama mitra Andini ya, pengolahan susu, itu kami bekerja sama dan meraih prestasi tersebut. Baik, berarti sudah banyak ya Bu prestasi yang sudah didapat program studi. Oh iya, terakhir kemarin yang WMK ya, kegiatan wirausaha merdeka, itu kita dapat juga juara di MBKM ya, di PPNS. Baik, berarti banyak alumni yang sudah lulus dari program studi TPHT ini biasanya bekerja sebagai apa Bu? Oke ya. Ya memang di profil lulusan kami ya di TPHT itu lulusnya nanti akan menjadi seorang wirausahawan, kemudian ada yang menjadi QC ya atau quality control, kemudian jadi quality assurance seperti Mas Iqbal ini, dia posisinya ada di QA ya Mas Iqbal ya di PT Danone Indonesia. Jadi sebenarnya kesempatan kita itu luas ya kalau membicarakan lulusan TPHT ini. Alhamdulillah ada yang di LPPOM ya, lembaga pemberi sertifikat halal ya, itu juga. Kemudian di QC di Caran Pokpan Indonesia, anak-anak kami juga sudah bekerja di sana, supervisor di Boga, PT Boga Indonesia, Bogasari. Ya itu juga anak-anak ada sudah banyak ya Bu ya. Betul, alhamdulillah mereka menjadi lulusan yang linear ya dengan apa yang mereka dapatkan selama di perkuliahan. Kak Iqbal, sebelum masuk dunia perkuliahan, Kak Iqbal ini jurusan apa Kak? SMA-nya? SMA atau SMK? Kalau saya sebelum masuk ke dunia perkuliahan itu lulusan IPS kebetulan. Wah, IPS. Iya. Sulit gak Kak masuk ke TPHT ini? Alhamdulillah, kalau kita itu ya, meskipun menyimpang, kalau kita semangat belajarnya tinggi ya insya Allah kita bisa. Oke. Ya.
Karena memang di TPHT ya kita meskipun kita ini bergerak di bidang pengolahan hasil ternak ya seperti daging, susu dan telur, tapi juga kami memfasilitasi ya siswa-siswa yang berasal dari IPA, IPS ya, MA. Mungkin ada yang SMK gitu Bu? SMK betul. Bisa masih Bu? Sangat bisa ya. Tidak ada keterbatasan. Tidak ada keterbatasan karena semua ilmu bisa dipelajari ya Mas Iqbal ya. Okay. Nah, selama ini Kak Iqbal apa ada dosen yang killer Kak? Di TPHT? Kalau itu sih dosen killer atau enggak itu tergantung dari mahasiswa, sikap menyikapi mahasiswa itu sendiri. Kalau dosen killer itu untuk memacu kita semangat belajar ya kan enggak apa-apa. Semakin killer ya semakin kita semangat belajar kan gitu. Banyak sih. Kan itu untuk semangat kita belajar supaya tidak menjadi kupu-kupu kan Bu. Pulang gitu. Oh berarti Mas Kak Iqbal dulu ikut UKM apa Kak? Kalau saya robotik sama robotik. Iya. Baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman Kak Iqbal setelah kuliah ini kan masuk ke PT Danone Indonesia. Nah, itu gimana Kak? Apa aja pekerjaan yang ada di sana? Alhamdulillah setelah saya lulus dari TPHT Sarjana Terapan itu saya diterima di PT Danone Indonesia sebagai QA atau Quality Assurance. Di sana apa yang saya kerjakan juga sama apa yang saya pelajari di kelas waktu itu. Seperti yang pertama itu tetap quality yang diprioritaskan dari semua produk yaitu yang pertama quality. Apakah quality-nya itu masih layak untuk dikonsumsi oleh konsumen kan gitu. Makanya kita uji ada yang namanya uji mikro, uji kimia, itu yang terpenting karena itu yang dapat menimbulkan resiko karsinogen atau keracunan terhadap konsumen. Oke, berarti Kak Iqbal ini udah berapa lama Kak kerja? Kerja alhamdulillah setahun lebih lah. Oh setelah lulus langsung? Iya langsung kerja. 2021 sebagai alumni langsung lulus kerja di Danone. Wah keren sekali ya Kak Iqbal ini Bu. Alhamdulillah. Nah Bu Anis, mungkin mahasiswa dari program studi TPHT apakah bisa Bu kuliah sampai ke luar negeri gitu? Oh iya. Seperti pertukaran pelajar atau magang dan lain-lain. Sangat bisa ya, alhamdulillah. Ini mahasiswa kami ini ada 3 orang yang sudah diterima ya untuk magang di luar negeri yaitu di Malaysia di Laguna Resort. Alhamdulillah mereka insya Allah bulan April nanti berangkat gitu ya. Jadi kesempatannya sangat terbuka luas sekali gitu. Jadi di TPHT ini kita jangan salah mindset ya, karena mindsetnya sepertinya dikira ke peternakan ya, ngurusin sapi, kambing, domba. Tidak, kita itu betul-betul fokus ke pangan ya, pangan hasil peternakan memang ya, lebih mengerucut ke hasil ternak. Jadi kita itu ya tadi yang diubek-ubek adalah pangan hasil ternak, daging, susu, telur, kemudian bagaimana keamanan pangan ketika mereka dikonsumsi oleh konsumen. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai program studi teknologi pengolahan hasil ternak. Nah, Bu Anis, mungkin ada pesan untuk mahasiswa yang ingin masuk ke Politeknik Negeri Banyuwangi program studi TPHT apa Bu? Adik-adik calon mahasiswa-mahasiswi, kita tunggu kedatangan kalian semua di program studi teknologi pengolahan hasil ternak, karena tadi sudah kami jelaskan banyak ya bahwa di TPHT itu kami adalah program studi sarjana terapan, dan di sini kita tidak melulu mengurus ternak ya, jadi tidak mengurus kambing, kerbau, sapi begitu, tapi kita lebih fokus kepada pengolahan ya. Jadi kita mengolah produk-produk hasil ternak seperti daging, susu, telur. Kemudian kita menganalisa produk tersebut dan menjamin keamanan dari produk-produk tersebut. Dan jangan khawatir juga, di TPHT ini tersedia banyak sekali kuota beasiswa, Mbak Feni. Jadi silakan rame-rame masuk ke TPHT, dan insya Allah peluang kerja untuk lulusan yang berasal dari sarjana terapan TPHT ini sangat luas dan banyak sekali. Gitu, baik, Mbak. Itu tadi penjelasan mengenai program studi TPHT. Nah, untuk teman-teman nggak usah ragu untuk masuk ke program studi teknologi pengolahan hasil ternak. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung masuk ke Politeknik Negeri Banyuwangi, kita memiliki 3 jalur, yakni SNBP, SNBT, dan juga Mandiri. Yuk segera daftarkan diri kalian di program studi teknologi pengolahan hasil ternak.
Oke, terima kasih Bu Anis dan Kak Iqbal sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Senang hati. Nah, itu tadi podcast mengenai jurusan atau program studi Teknologi Pengolahan Hasil Ternak. Sampai jumpa di Branggo Podcast selanjutnya.